Halo, buat kalian yang ngaku anak pantai tapi takut kulitnya gosong. Ketemu lagi kita di channel Kambing Jantan, channel yang membahas film keren dari berbagai film keren lainnya. Ya, kali ini kita bahas film bergenre drama. Eits, tapi bukan drama Korea ya cuk. Film ini tentang kisah seorang gadis cantik yang bertahan hidup di lautan selama 41 hari. Gimana, penasaran cara mereka bertahan hidup? Eits, Mimin ingatkan lagi ya, cek baterai HP kalian dulu sebelum nonton. Gimana, udah ready cuk? Kalau udah ready, langsung kita gaskan. Check it out. Kita kenalan dulu ya cuk dengan tokoh utama dalam film ini. Yap, ini adalah Tami. Namanya kok mirip nama teman Mimin waktu SMA. Tami adalah anak muda yang suka dengan petualangan. Ia berasal dari California. Dia menghabiskan waktunya menjadi seorang chef dan merasa tidak menemukan hal yang baru dalam hidupnya. Ternyata cewek ini suka tantangan, idaman para lelaki nih. Ahai. Karena kehidupan yang ia jalani sebagai chef sangat membosankan, ia memilih bekerja serabutan dan mengumpulkan uangnya untuk berkelana mengelilingi dunia. Waduh, beneran banting setir nih mah. Keren. Hidup memang pilihan cu. Pilih lu cinta Luna atau Rakasi. Kemudian kita berkenalan dengan tokoh kedua yaitu Richard. Richard adalah pria keturunan Inggris. Ia hobi berlayar dan mengarungi lautan bebas sendirian tanpa ada yang menemani. Waduh, ngeri juga tuh cuk, sendirian di lautan. Richard dulunya adalah akademi pelayaran di negaranya. Tapi karena tak suka dengan kehidupan di akademi tersebut, ia memutuskan untuk keluar dan memilih hidup bebas berlayar sendirian. Iya. Di awal film kita melihat Tami dengan style backpackernya sedang berada di pelabuhan Tahiti. Ya, di sini ia harus bekerja sebagai pembersih kapal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari seorang chef lalu jadi pembersih kapal. Amazing kan cucu? Tapi itulah pilihan hidup yang dia ambil. Sementara Tami dan temannya sedang membersihkan kapal, lalu terlihatlah sosok Richard dengan kapalnya yang tengah bersandar di area pelabuhan. Disinilah awal pertemuan mereka dan saling lempar sinyal cinta. Hai dek. Sementara Tami yang sedang duduk santai dengan lintingan daun 5 jarinya, terlihatlah sosok Richard yang sedang membenahi layar kapalnya sambil meramu ikan hasil pancingannya. Kemudian datanglah Tami dengan membawa ember berisi es batu. Hubungan mereka semakin akrab. Richard mengajak Tami masuk ke kapalnya untuk makan malam, sekaligus mengajaknya untuk berlayar suatu saat nanti. Ya, karena Tami memang suka dengan petualangan, ia langsung menerima ajakan tersebut. Mereka pun berlayar dengan kapal Richard di sekitar Tahiti. Itulah pelayaran pertama Richard dengan seorang gadis. Ya, sebelumnya kan Richard selalu berlayar sendiri. Kemudian adegan selanjutnya kita diperlihatkan Tami dan Richard yang sedang berada di pasar. Mereka sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari sambil membicarakan rencana pelayaran selanjutnya. Sementara mereka sedang asik berbincang, lalu mereka bertemu sepasang kakek dan nenek. Ya, mereka adalah Christine dan Peter yang merupakan kenalan Richard dari London.
Kemudian perbincangan mereka berlanjut sampai di sebuah kafe di sekitar area tersebut. Peter dan Christine menawarkan kepada Richard untuk membawa kapal mereka ke California, ya dengan imbalan $10.000 ditambah tiket pesawat untuk kembali lagi ke Tahiti. Waduh, kalau dirupiahin lumayan juga tuh, Cuk. Adegan selanjutnya kita melihat Richard dan Tammy sedang berbincang masalah tawaran tadi. Tammy terlihat tidak terlalu senang kalau harus berlayar kembali ke California. Ya, meskipun itu adalah tiket gratis untuk pulang ke kampung halamannya. Ia enggan untuk kembali karena latar belakang Tammy yang broken home. Tapi dengan jurus maut Richard, Tammy pun mau ke California. Ya, scene berikutnya kita melihat Richard, Tammy, Peter, dan Christine sedang santai bersama di kapal untuk merayakan pertemuan sekaligus perpisahan mereka, dikarenakan Peter dan Christine akan segera kembali ke London esok harinya. Setelah Peter dan Christine pergi, kita melihat Tammy dan Richard sedang berbincang, lalu Richard tiba-tiba melamar Tammy dan mengajak Tammy untuk mau mendampinginya sehidup semati. Tammy pun dengan senang hati menerimanya. Masuk, Pak Eko. Ya, karena Richard merasa Tammy sudah menerimanya, Richard pun mengajak Tammy untuk tidur bersama. Dasar lelaki, ujung-ujungnya selalu sudahlah. Mendengar ajakan Richard, Tammy tersenyum lalu menolaknya. Jangan bang, aku masih suci. Hahaha. Tammy pun pergi meninggalkan Richard dengan perasaan malu dan senang. Sabar Richard, sabar. Berpindah ke scene berikutnya, hari di mana mereka mulai berlayar mengarungi samudera menuju California. Hari pertama yang mereka lalui di samudera sangatlah bahagia. Mereka menikmati sunset berdua, bernyanyi bersama, dan membicarakan segala sesuatu yang bisa membuat mereka tertawa. Ya, hari kedua mereka berlayar, cuaca di lautan mulai tidak bersahabat. Awan terlihat berwarna hitam, mereka pun mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu bisa saja datang. Sambil mendengar radio yang ada di kapalnya yang mengatakan bahwa di depan sana ada badai besar sedang terjadi. Semua kapal yang berlayar melintar jalur tersebut diminta untuk menghindari dari jalur badai tersebut. Ya, mendengar hal tersebut, mereka pun mengubah jalur mereka untuk menghindari badai tersebut. Meskipun sudah mencoba untuk mengubah jalur, mereka tetap terkena badai tersebut. Richard dan Tammy sekuat tenaga mengendalikan kapal tersebut sampai ketika ombak besar terlihat di depan mereka. Richard menyuruh Tammy untuk masuk ke dalam. Saat Tammy berjalan turun, tiba-tiba ombak tadi menghantam kapal mereka. Richard terhempas ke lautan, sementara Tammy yang berada di bagian dalam kapal terhempas ke sana kemari. Ombak itulah yang akan mengubah kisah hidup mereka. Ya, hari pertama mereka hanyut, kita melihat sosok Tammy dengan kondisi kapal yang hancur akibat badai tersebut. Di sini kita tidak melihat sosok Richard. Tammy mencari tunangannya itu ke sana kemari tapi tidak ketemu juga. Mungkin Richard sudah mati terseret ombak badai tersebut. Tammy mencoba menghidupkan mesin dan radio untuk meminta bantuan, tapi hasilnya nihil. Sementara Tammy yang terbaring lemas, ia melihat ke laut yang di sana ada sebuah skoci. Ia berharap di skoci itu ada Richard di sana.
Ya, tanpa berpikir lama, ia pun mengikat dirinya dengan sebuah tali lalu terjun ke laut untuk menuju skoci tersebut. Apa yang ia harapkan terjadi? Di balik skoci itu ada sosok Richard yang ternyata masih hidup. Ia lalu membawa Richard kembali ke kapal tersebut. Kondisi Richard yang terlihat sangat buruk, ada luka sobekan di kaki kanannya, dan tulang rusuk Richard yang hancur remuk akibat benturan. Kemudian hari selanjutnya mereka hanyut. Kita melihat Tammy yang sedang menggunakan alat untuk mengukur dan mengetahui posisi mereka sekarang. Sementara Richard yang terbaring lemas tak berdaya hanya bisa memberi semangat kepada Tammy. Setelah mengukur, ia tampak putus asa karena mengetahui jarak mereka 1500 mil persegi dari wilayah pencarian. Tidak berada di jalur penerbangan dan pelayaran. Posisi mereka sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian hari kelima mereka hanyut. Kita melihat Tammy sedang mengukur kembali posisi mereka, dan ternyata ia melenceng jauh dari hitungan sebelumnya. Tammy yang sedang melihat stok makanan mereka terlihat putus asa dan memakan semua makanan itu dengan lahap tanpa menghemat makanannya, karena merasa stok makanan semakin sedikit dan mereka akan mati. Kemudian lanjut ke hari ke-10 mereka hanyut. Richard menyuruh Tammy untuk menangkap ikan sebagai makanan tambahan. Mereka terlibat cekcok dikarenakan Tammy yang vegetarian tak mau membunuh hewan, termasuk ikan. Namun karena terpaksa, Tammy pun melompat ke laut untuk menangkap ikan. Usaha pertama Tammy nihil. Ia tak dapat apa-apa, sementara persediaan mereka semakin menipis. Sementara di sisi lain kita melihat Tammy yang sedang melihat dan menghitung stok makanan mereka. Nampak kecewa karena tak ada makanan vegetarian untuknya. Ia turun ke dek kapal untuk menemukan sesuatu dan mengacak-ngacak barang. Tapi tetap saja makanan vegetarian yang ia cari tidak ditemukan. Hari ke-18 mereka hanyut. Hujan pun turun. Tanpa menunggu lama, Tammy segera menampung air hujan itu untuk persediaan air minum mereka. Setelah hujan reda, Tammy turun ke dek kapal untuk memeriksa kondisi kapal dan barang-barang yang ada di dalam kapal. Di dalam kapal, ia menumpukan harta karun, beberapa botol minuman seperti anggur dan beberapa batang cerutu. Dengan senang hati, ia mengajak Tom minum dan bersantai sejenak di tengah ketidakpastian hidup yang mereka alami. Kemudian melompat ke hari 29 mereka hanyut. Kita melihat Tammy dan Richard yang sedang berbaring sambil ditemani gelapnya malam. Tammy terbangun dan kaget mendengar suara kapal lainnya. Dan ternyata benar saja, ada kapal besar yang sedang menuju ke arah mereka. Tammy pun dengan cepat menarik perhatian kapal besar itu dengan menembakkan flare gun. Akan tetapi hasilnya sia-sia. Kapal itu berlalu begitu saja. Ia sedih dan menganggap ia akan mati. Ia melihat ke kapal itu lagi dan kapalnya menghilang. Ternyata itu hanya halusinasi dari Tammy. Kemudian hari ke-33 mereka hanyut. Kondisi Richard semakin parah. Badan Richard demam akibat kakinya yang infeksi dan mulai membusuk. Kondisi Tammy juga sudah terlihat memburuk. Mereka berdua terlihat sudah pasrah sampai Tammy tertidur lalu dibangunkan oleh Richard. Saat itu Tammy sudah mengikhlaskan Richard dan sadar kalau selama ini Tammy hanya berhalusinasi tentang kehadiran Richard. Setelah tahu ia hanya berhalusinasi, Tammy pun merasa sedih dan berjanji akan menjalani ini semua dengan sendiri dan akan tetap hidup.
Ia mulai menyemangati dirinya sendiri kembali berburu, menangkap ikan, dan bertahan hidup. Hari ke-41 atau hari terakhir Tami hanyut, kita melihat Tami yang sedang duduk lemas di atas kapal sambil menunggu keajaiban tiba. Tiba-tiba ada seekor burung dara yang hadir di depannya, lalu terbang kembali. Ia sadar kalau sekarang ia sudah dekat dengan daratan. Ia melihat ke arah burung dara itu dan melihat sebuah daratan di depannya. Lalu ia melihat sebuah kapal melintas jauh di depannya. Ya, berbekal fire gun yang masih tersisa, ia berusaha memberi tanda ke kapal itu dan alhasil kapal itu pun menuju ke arahnya. Ternyata itu adalah kapal penjaga pantai. Ia pun diselamatkan oleh kapal penjaga pantai tersebut. Akhirnya ia bisa makan makanan vegetarian pertamanya setelah 41 hari di lautan lepas. Ya, setelah beberapa bulan Tami kembali mengunjungi kapalnya dan melihat semua kenangannya dengan Richard. Dan akhirnya film pun tamat. Ya, film ini cukup menarik meskipun alur cerita di film ini maju mundur, tapi tetap mudah dipahami. Lumayan keren juga dari film Survive yang Mimin pernah nonton. Ya, sekedar info, film ini adalah kisah nyata ya cu. Ini dia sosok aslinya cu. Ya, kesimpulan Mimin dari film ini adalah jangan berlayar di lautan kalau tidak mau makan ikan. Hahaha. Wassalam.